Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah setelah Tuhan memelihara kita sepanjang minggu ini. Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center di dalam ibadah raya. Saya ingin mengundang jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan untuk memasuki ibadah. Doa yang saya naikkan ini dalam bahasa Ibrani dan kemudian saya akan menyampaikan artinya. Jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan saya mengikuti doa ini. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, Neheni beorach misor, Alechet bederechu veleyarech ito, Lahalak be'etza risa velasaga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan segenap hidup kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat, dan saya percaya kita semua, setiap kita dalam keadaan baik, dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online ini, dan saya percaya hari ini kita akan mengalami berkat yang lebih lagi. Dan untuk itu mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan pujian hormat bagi Sang Raja di atas segala raja. Boleh kita sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita berikan sorak bagi Dia, sebab Dia layak menerima pujian, sebab Dia layak menerima kemuliaan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hormat bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Raja. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta,
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Senang kita semua berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi yes Lord. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes Lord. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Diagungkan. Dia Yesus satu-satunya layak disembah. Katakan amin. Haleluya. Kita bersorak bagi Dia karena Dia Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji. Dia layak disembah karena Dia Raja Pemenang. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Glory Jesus. Thank you Lord. Kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita nyanyikan. Raja mulia, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Yang mulia, berkuasa selamanya. Sorakan sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja pemenang. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Nyanyikan Raja mulia, ya Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Bagi yang mulia.
Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sorakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Dia Raja mulia, sungguh ajaib kuasanya. Haleluya. Thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Raja pemenang. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Yes Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh angkat tangan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersorak, katakan Dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung
Karena Kaulah Tuhan satu-satunya. Kaulah yang menyelamatkan kami. Katakan amin. Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja pemenang. Haleluya, saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan akan memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan lewat transfer. Atau boleh scan barcode ya yang ada di layar kaca. Dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena berkat-berkat-Mu Tuhan, sampai hari ini Bapa, kami boleh rasakan, bahkan kami boleh diberkati Tuhan sampai hari ini. Kami tahu Tuhan sudah yang memberi yang terbaik buat kami. Saat ini kami mau memberi persembahan. Biarlah terus kami memberi yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami berikan diberkati dan dipergunakan untuk alat kerajaan-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Dalam di gereja, di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap umat jemaat-Mu Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa setiap kami diberkati lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami beri dengan sukacita, kami beri dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi kita, amin. Saya percaya di hari-hari ini kita boleh melihat sekalipun hari-hari yang kita hadapi mungkin banyak tantangan, banyak ujian, bahkan banyak problem, masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis kita. Tapi yang kita tahu, Yesus yang kita sembah, kebaikan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Bahkan sampai hari ini kita boleh berkata, Tuhan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik.
sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, yes Lord, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, oh, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang baik. Thank you Jesus. We thank you God. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Sekalipun kami melewati setiap lembah gelap yang ada, sekalipun kami menghadapi setiap ujian demi ujian yang ada, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti Tuhan setiap tetesan air mata kami. Di hari-hari ini Tuhan kami tetap percaya Engkau Bapa satu-satunya yang mengasihi kami. Engkau Bapa satu-satunya yang peduli atas hidup kami. Dan sungguh tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Katakan Engkau baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Tidak terasa kita ada di minggu kedua bulan Maret tahun 2021. 1 tahun lebih pandemi ini ada di Indonesia. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini kita masih diizinkan ibadah sekalipun online. Kita percaya hadirat Allah tetap ada dalam keluarga saudara, hadirat Allah tetap ada dalam rumah tangga saudara, hadirat Allah ada tetap dalam pekerjaan, bisnis, serta anak-anak saudara sekalian. Dan percayalah, ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan Yesus yang diagungkan, Dia akan menarik banyak kemuliaan turun atas saudara dan saya. Sebelum kita beribadah merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Dan saya berdoa semua kita yang ikut ibadah online, baik di rumah maupun di jalan atau dimanapun Anda berada, kita tetap fokus kepada kemuliaan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan sebahagian daripada sabda firman. Karena kami tahu persis rohani kami perlu asupan daripada firman itu sendiri. Kami membutuhkan tuntunan. Kami memerlukan arahan-arahan sorga. Kami rindu mendapatkan teguran-teguran Allah, supaya kami berjalan tidak menuruti kemauan kami sendiri. Biar kami juga berjalan tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan arahan-arahan atas kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendapatkan teguran-teguran. Dan kami siapkan juga untuk mendapatkan jawaban-jawaban ilahi. Kami juga menyadari ketika firman-Mu disampaikan, ada kuasa iblis setan yang tidak senang ketika kami diberkati oleh firman-Mu. Oleh sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, segala kuasa-kuasa iblis si jahat yang coba-coba mengganggu dan mengambil benih yang tertabur oleh karena firman-Mu, kami tolak kuasanya, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pemberitaan firman ini boleh maksimal, jatuh ke tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Kami dikuatkan, kami ditegur, kami diberikan jawaban, dan kami boleh mengalami perubahan. Dalam nama-Mu kami percaya ada mukjizat dalam firman-Mu. Dalam nama-Mu kami percaya ada jawaban dalam firman-Mu. Dan kami percaya di dalam firman ada kelegaan yang datang atas hidup kami, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Bapa, berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji firman-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Salam, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKRI diaspora yang saya kasihi. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita boleh sehat sampai hari ini, atau kita berada apapun keadaan kita, saya mau katakan semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Apapun pencapaian saudara, apapun ekspektasi yang sampai hari ini mungkin tidak tercapai dan sebagian digenapi, saya mau katakan semua itu juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk memegahkan diri. Tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan kita mampu menghadapi situasi terlebih pandemi seperti ini dengan kekuatan kita. Tetapi firman-Nya mengingatkan kita,
ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Ya, saya berharap ada sukacita, ada sesuatu yang saya rindu saya sampaikan minggu ini, dan saudara menangkap value daripada sorga. Saya berdoa semua jemaat GKRI Diaspora memiliki teachable spirit, yaitu roh yang mau diajar, sehingga kita mendapatkan pembelajaran dan pembentukan ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kali ini adalah Love is great. Kasih itu yang terbesar. Suatu ketika dalam kompleks perumahan terjadi kebakaran yang hebat. Terjadi kebakaran yang luar biasa. Hampir beberapa klaster habis. Rumah-rumah yang ada dilalap oleh si merah. Ada satu rumah yang tidak terlalu besar, dan rumah itu sudah 30% lebih dikuasai oleh si jago merah. Usut punya usut, ternyata rumah itu milik seorang ibu yang sudah single parents, seorang ibu yang janda, seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, dan dia hidup bersama dengan anak laki-lakinya. Ibu ini sedang belanja. Dia kaget luar biasa ketika dia pulang. Dia melihat bahwa rumahnya terbakar, dan tim pemadam kebakaran dengan sibuk luar biasa mencoba untuk memadamkan api yang ada. Beberapa polisi sibuk memasang polis line. Tidak diizinkan siapapun masuk ke properti, sekalipun properti itu adalah pribadi. Ibu yang janda ini berkata demikian kepada tugas pemadam kebakaran. Bahkan dia bilang begini kepada kepolisian, izinkan aku masuk ke rumahku. Semua tidak bisa, tidak ada yang bisa diselamatkan, tidak bisa. Lebih baik ibu menyelamatkan diri. Apa yang dijawab ibu itu? Bukan harta, bukan barang, tapi saya mau menyelamatkan anak satu-satunya yang saya kasihi. Dia ada di dalam, masih berumur 5 tahun. Saya harus selamatkan dia, karena saya mengasihi anak saya, dan itu hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap dengan keputusan yang tegas, polisi dan petugas pemadam kebakaran, no way, tidak bisa. Ibu ini tinggalkan tempat itu. Dia tiba-tiba mencari jaket, nggak tahu siapa punya. Dia gunakan jaket yang tebal dengan ancang-ancang. Ibu ini tanpa seizin petugas yang legal, dia terobos polis lain, dia terobos pemadam kebakaran, dia terobos api dalam rumahnya. Dan dia mencoba mencari anaknya. Dia teriak, dia bilang, anakku, anakku di mana kamu? Lebih dari 5 menit dia mencari anaknya dengan air mata yang bercucuran. Akhirnya ditemukan anaknya sedang sembunyi di dalam almari. Dia gendong anak itu. Dia bilang begini, kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suhu kebakaran itu luar biasa, tapi ibu nggak peduli dengan luka di tubuhnya, nggak peduli rambutnya mulai terbakar, nggak peduli dengan intimidasi tentang sesuatu yang mengancam fisiknya. Dengan tekad dia terobos demikian rupa api itu, dan ibu bersama dengan anaknya bisa keluar, sekalipun dengan luka-luka. Apa yang terjadi ketika medis menyelamatkan? Didapati anak laki-lakinya ternyata karena panas di dalam, satu kornea matanya tidak berfungsi dengan baik, alias buta. Waktu terus berjalan, ibu ini dengan kasih menangisi situasi, keadaan, bahkan anaknya.
Dia bilang begini, aku sudah tua. Masa depanku apa sih? Tapi si anak ini. Akhirnya dia mencoba datangi klinik demi klinik, rumah sakit demi rumah sakit. Hingga satu kesimpulan. Dia bilang kepada anaknya, kita ada seorang pendonor mata. Dan itu buat kamu, anak. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Operasi berjalan. Anak itu tidak sadar siapa yang mendonorkan matanya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu mendapatkan donasi mata. Bukan dari orang lain, tapi dari mamanya sendiri. Waktu berjalan sedemikian rupa. Anak ini bertumbuh luar biasa dengan mata yang lengkap, tapi ibunya tidak. Anak ini bisa menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan dia lulus kuliah di hubungan internasional. Ibu ini bangga, saudara dikasih Tuhan Yesus, anaknya menyelesaikan pendidikannya hukum internasional. Apa ya? Dan anak ini menjadi seorang legislatif akhirnya. Diberkati dengan pekerjaan yang luar biasa. Suatu ketika di properti private daripada anak ini ada pesta eksekutif di kota itu. Dalam pesta yang diadakan anak itu, yang dijaga oleh beberapa security, tiba-tiba ada wanita tua yang datang dan dia bilang sama security begini, aku mau ikut pesta itu. Security bilang apa? Oh, nggak bisa, ini pesta para pemimpin, ini pesta para pejabat, ini pesta bagi orang kaya. Ibu itu bilang begini, yang punya pesta itu anak saya. Tidak bisa ya. Akhirnya ribut antara security dengan ibu tua yang matanya tinggal satu. Didengar oleh pemilik properti itu. Datanglah. Akhirnya yang itu ternyata adalah anaknya sendiri. Anaknya bilang begini, ibu, ayo kita bicara. Anaknya bilang begini, ibu, kenapa ibu bikin malu saya? Harusnya ibu kan bisa ketemu saya, tidak dalam acara orang-orang penting seperti ini. Bukankah kita bisa bertemu di rumah atau di mana? Tapi ibunya bilang, enggak, anakku kepingin ikut pesta sama kamu. Oke, ibu tunggu di sini dulu. Anak itu masuk lagi ke pesta dan dia bilang pada security, tolong ibu tua itu diajak pergi. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Menurut saudara, siapa yang mengaplikasikan kasih atas kehidupannya? Ibu ini kepada anaknya, atau anaknya yang sukses mengasihi ibunya? Tentu jawabannya, seorang ibu tidak hanya berkorban, tapi total dia menyatakan kasihnya kepada anak. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKRI yang saya kasih, kasih dan kasih, kasih dan mengasihi adalah sesuatu yang memang menjadi adonan utama kekristenan. Pertanyaannya adalah, masihkah ada atas kehidupan kita? 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saudara boleh sukses di dalam pekerjaan, saudara boleh sukses dalam rumah tangga, saudara boleh sukses dalam pencapaian untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan, untuk mencari pengaruh, untuk mencari nama yang luar biasa. Tapi dengar baik, kalau Anda kehilangan kasih, semua pencapaian itu sia-sia. Ada amin? Anda boleh menjadi seorang pengkhotbah yang hebat, Anda boleh menjadi seorang pendoa yang luar biasa, Anda boleh menjadi seorang pemuji. Ketika pujian Anda itu membuat orang kagum, bahkan kaset Anda, lagu Anda boleh dikenal banyak orang. Tapi dengar, ketika kasih sudah tidak ada dalam hidup kita, saya pikir kalau konteks ayat ini mengingatkan kita, semuanya sia-sia. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara baca nanti bagaimana malaikat Tuhan menuliskan surat
di jemaat Efesus dalam Wahyu pasal yang kedua. Jemaat di Efesus bergairah luar biasa dalam Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Dia tidak gampang diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat. Tetapi apa Tuhan bilang oleh malaikatnya? Tetapi aku mencela engkau, sebab engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Wow, betapa seriusnya tentang kasih ini. Anda bisa berbahasa roh dengan fasih. Anda mungkin suka memberi orang-orang makan, minum, pakaian. Tetapi kalau konteksnya untuk kesombongan dan ingin dikenal orang, tanpa kasih yang saudara tawarkan, maafkan saya, semuanya sia-sia. Ada amin? Nah, terus kasih itu apa, Pak? Mari kita buka sebentar 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 13 ayat 6. Atau dimulai dari ayat yang ke-4 deh. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Pak, sabar itu capek. Pak, sabar itu menjengkelkan. Pak, sabar itu tidak populer. Pak, sabar itu ada batasnya. Yang bilang kan kita. Tapi Tuhan bilang, orang yang punya kasih, orang yang punya karakter ilahi, hidupnya meski sabar. Sabar terhadap sesama, sabar terhadap lingkungan, sabar ketika melayani, sabar ketika bertemu dengan orang lain, sabar dalam pekerjaan, sabar ketika menghadapi masalah. Orang yang sabar tidak mungkin hidupnya mendendam. Orang yang sabar diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menanti waktu yang tepat, jawaban Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Apa murah hati? Tidak pelit. Saudara diberkati ya, saudara berkelimpahan boleh. Tapi kalau hidupmu pelit, tidak peduli orang lain, untuk apa? Betul? Memberi, memperhatikan, mempedulikan orang lain. Bahkan Amsal bilang begini, jika kamu tidak peduli teriakan orang kepada orang miskin, suatu ketika kita berteriak, Tuhan pun tidak mau mendengarkan kita. Amen. Yang ketiga, kasih itu apa? Ia tidak cemburu, tidak gampang iri hati, tidak mencoba mengukur keberhasilan orang lain dengan kita, tidak menaruh curiga kepada orang lain ketika orang lain diberkati. Dikatakan lagi, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak menepuk dada ketika dirinya lebih sukses daripada orang lain, tidak menghina orang lain ketika dia lebih diberkati orang lain, tidak merasa hebat ketika pelayanannya dipakai di banyak tempat, tetapi tetap merendahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ada mencatat beberapa poin tentang kasih. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk kita boleh hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, ada kasih sesama teman atau kasih persaudaraan. Kasih yang demikian ini biasanya menuntut balas. Kalau aku berbuat baik sama kamu, kamu kasih apa buat saya? Itu bahasa aslinya adalah kasih yang filia. Saya ulangi lagi, kasih filia, kasih yang menuntut balas. Kalau nggak dikasih balasan, sudah cukup sampai di sini. Asal tahu aja siapa kamu, itu kasih filia. Ayo kita koreksi, jangan-jangan kita seperti itu. Yang kedua, ada kasih dalam keluarga, terutama antara anak dan orang tua, yang namanya steward. Ini adalah kasih yang didasari karena hubungan darah. Seorang anak ketika mendapatkan didikan yang baik daripada orang tuanya, pasti punya kasih yang luar biasa. Demikian orang tua akan memberikan yang terbaik buat
anak-anaknya. Amin. Saya punya pengalaman yang cukup unik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya dulu ketika kuliah, sebelum ke teologi, 3 fakultas saya ikut kuliah. 3-tiganya tidak selesai karena faktor ekonomi, karena saya kuliah mencari dana sendiri. Sampai di suatu titik saya bilang begini, Tuhan, mungkin saya nggak jadi sarjana, tetapi anak-anak saya harus jauh lebih baik daripada saya. Puji Tuhan, kedua putri kami yang sudah besar sudah menjadi dua-duanya di sarjana, satunya dokter, satunya sarjana ekonomi. Dan yang luar biasa, saya diizinkan Tuhan menyelesaikan S3 teologi saya. Kalau Tuhan yang membuka dengan kasih, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, itu kasih setuju. Yang ketiga, ada antara kasih antara suami istri, antara pasangan. Ini ada semacam apa ya? Birahi, emosional. Itu bahasa aslinya adalah kasih eros. Kasih eros itu penting buat kita suami istri. Nah, kasih yang keempat, kasih yang hanya Tuhan berikan atas anak-anaknya, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak minta respon daripada pengorbanannya, adalah kasih yang agape. Betul? Saudara baca deh nanti di Yohanes pasal 21. Ketika murid-murid penjala ikan di Galilea tidak mendapatkan ikan, Yesus datang in the spirit. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan anak-anakku. Dan Alkitab mencatat, murid-murid yang semalam-malaman mencari ikan tidak mendapatkannya, akhirnya ketika dijalakan ke sebelah kanan, mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar dan jalannya tidak robek. Ketika Petrus menyadari itu yang menyuruh adalah Tuhan Yesus, Yesus bilang begini pada pertemuannya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan emosional yang luar biasa. Kasih yang filia muncul. Yesus tetap bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku untuk kalian. Tapi Tuhan belum puas. Ketika pertanyaannya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 21, kalau saudara baca satu pasal, Petrus tidak langsung menjawab, tapi Petrus diam dan dia menitikkan air mata. Dia sadar bahwa pertanyaan Yesus yang pertama kedua dijawab dengan kasih yang mulia, karena kehebatan dan kesombongan manusia. Bila Tuhan mau, jawabannya adalah kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balas. Ibu bapak jemaat GKRI diaspora yang saya kasih, ayo koreksi kita masing-masing hari-hari ini. Kita tidak bisa bilang begini, saya melayani padat, saya melayani banyak tempat, saya menjadi berkat bagi banyak orang, kalau kasih atau pelayanan Anda bukan karena kasih. Semua yang kita lakukan adalah apa? Adalah kegiatan agamawi. Hanya liturgi manusia, liturgi agama, bukan perkenanan Tuhan. Kalau Anda menolong seseorang tapi mau mendapatkan balasan, itu bukan kasih yang Tuhan kehendaki. Kalau Anda membagi harta benda yang Anda punya buat orang yang dalam tanda kutip tidak mampu, tapi konsepnya supaya orang itu berterima kasih kepada saudara, dan konsepnya orang tergantung pada saudara, maaf, yang demikian Tuhan tidak akan berkenan. Ayo dengan cepat kita buka sebentar 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Betul? Jadi siapapun yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, siapapun yang mengaku sebagai hamba Tuhan, siapapun yang mengaku orang Kristen, tetapi kalau hidupnya terus dipenuhi dengan kebencian, luka, kekecewaan, dendam, cemburu, mulai kehilangan kasih atas kehidupan. Bahkan satu yang mengingatkan demikian, kalau engkau tidak mengenal kasih, engkau tidak mengenal siapa Allah, sebab Allah adalah kasih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi yang seperti ini memang agak sulit kita mengaplikasikan kasih. Betul. Situasi yang demikian memang tidak gampang kita mengaplikasikan kasih. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya hidupnya dipenuhi kasih yang luar biasa. Kita buka sebentar Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, saya akan carikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang 42. Lukas pasal 11 ayat yang ke-42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kita itu komplit, lengkap, arahan Tuhan itu jelas buat kita. Kita tidak bisa melakukan liturgi dengan kudus kusuk luar biasa, tetapi praktek dan aplikasinya tidak nyata. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu firman, orang-orang yang paham nubuatan, orang-orang yang tahu kitab para nabi, tetapi tidak mengaplikasikan kasih dalam hidupnya. Amen. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian rupa Tuhan konsentrasi atas kasih ini, karena kasih adalah yang terbesar. Kasih adalah sesuatu yang tidak luntur oleh karena keadaan. Kasih tidak lapuk karena pergumulan. Kasih tidak retak hanya karena gesekan. Karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Yang setuju katakan amin. Mungkin opa, oma, om, tante, kakak, adik, opung boru, opung doli yang di rumah ikut ibadah, coba pandang satu sama yang lain dan katakan bersama saya demikian, kita harus memiliki kasih yang tanpa pamrih. Kita harus melakukan kasih dimulai dari rumah dengan tulus hati. Kita mengaplikasikan firman kasih itu dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada gunanya kita berbahasa roh dari Senin sampai Senin kalau aplikasinya tidak ada dalam hidup kita. Tidak ada gunanya saudara diam di menara doa dari pagi sampai pagi kalau hidup ini disertai dengan kebencian dan sakit hati. Tidak ada gunanya, maaf, persembahanmu yang mungkin berlimpah, perpuluhanmu yang mungkin diketahui banyak orang dengan jumlah yang aduhai karena kesuksesan saudara. Betul? Pengabdian saudara di gereja yang luar biasa, tetapi kalau sekali lagi kehilangan kasih, Tuhan bilang apa? Tidak bisa diabaikan satu sama yang lain. Amin. Makanya di banyak tempat selalu saya sampaikan, di banyak kesempatan mimbar selalu saya sampaikan, kita tidak boleh pilih-pilih kepada orang yang mana kasih itu kita aplikasikan, tapi kasih harus kita berikan kepada semua orang. Yang setuju katakan amin. Tidak boleh orang yang baik sama kita, yang suka memberi kita berikan atensi lebih.
kita berikan kasih yang lebih. Tapi kalau ada orang yang tanda kutip tidak memberikan keuntungan buat kita, tidak ada dampak buat kita, kita datang, kita tidak ada ekspresi sama sekali ngasih, oh nggak bisa seperti itu. Saudara memberi, pastikan konsepnya kasih. Saudara mengampuni, pastikan konsepnya kasih. Saudara melayani, pastikan konsepnya kasih. Dan saudara melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, konsepnya semuanya adalah kasih. Tidak gampang memang Pak, tidak gampang Bu, apalagi orang-orang yang suka nyakitin kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi ketika kita lakukan, saudaraku, saya percaya kok perkara kita Tuhan yang bela. Masalah kita Tuhan yang campur tangan. Pergumulan kita Tuhan yang berikan jalan keluar, dan sakit kita Tuhan yang berikan kesembuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu penghukuman, ada satu konsekuensi, ada satu punishment yang Tuhan berikan ketika barang yang satu ini, yang namanya kasih, mulai tereliminir atas kehidupan kita. Amen. Amen. Ayolah Pak Bu yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul-betul aplikasikan kasih, pertama dalam rumah tangga kita, suami dengan istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, ipar dengan ipar, saya percaya loh, sorga sudah kita nikmati di dunia ini sebelum kita masuk sorga yang sesungguhnya. Tapi kalau yang adanya perdebatan, pertikaian, saling menyalahkan, saling menghujat, saling menghukum, saling menuduh, wow, kita sudah ada merasakan neraka sebelum kita masuk neraka. Olehnya, miliki kasih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan percayalah, Tuhan pasti bela saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu Jemaat GKRI Diaspora yang saya kasihi, saya pernah melayani dalam satu pelayanan di daerah Cinere. Ada seorang ibu yang mengundang kami waktu itu untuk datang ke rumahnya berdoa buat suaminya. Saya datang ke tempat itu. Ternyata suaminya ada di tempat tidur karena kena stroke. Kami berdoa, kami memuji Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan namanya, kami melayani tentu dengan kasih. Ibu yang mengundang kami duduk di samping suaminya dengan mengelap wajah suaminya, sedikit-sedikit tisu yang ada di tangannya dilapkan di matanya karena suaminya menangis. Kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta sorga terbuka supaya mukjizat itu nyata atas kehidupan keluarga ini. Saudaraku, selesai berdoa, kami diskusi sebentar, sharing sedikit. Sempat saya tanya kepada ibu ini, Ibu, sudah berapa lama Bapak terbaring di tempat tidur karena stroke? Ibu itu menjawab dengan ringan tanpa beban. Oh, baru 12 tahun Pak. Oh ya, 12 tahun. 12 tahun saya rawat suami saya. 12 tahun saya ada di sampingnya. 12 tahun ketika suami saya mengedipkan matanya, saya ada di sampingnya. 12 tahun saya suapin dia. 12 tahun ketika dia pipis, saya siapin bispotnya. 12 tahun ketika dia buang air, saya yang membersihkan. Saya sempat tertegun dan dia, seandainya itu menimpa, maaf, kita sanggupkan kita melakukan. Jawaban ibu itu dilanjutkan, saya lakukan semua ini Pak karena saya mengasihi dia.
Saya lakukan ini Pak, karena kami ingat janji di altar bahwa kami telah dipersatukan dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Maaf Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jatuh air mata kami. Tidak gampang melakukan ini. Biasanya ketika seseorang dikecewakan, ketika seseorang mulai mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang diandalkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ada keputusasaan, ada kekecewaan. Maaf, bahkan di zaman pandemi seperti ini, banyak istri tinggalkan suami, banyak suami mencari istri lain. Saudaraku, ketika saya pulang pelayanan, saya sempat seperti ada dapat siraman air yang sangat dingin. Hari ini sebenarnya bukan saya yang melayani, tapi saya terlayani dengan kesaksian yang hidup tentang kasih atas kehidupan suami istri ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo kita buka sebentar dalam Lukas pasal 15. Dimulai ayat yang ke-11. Saudara pasti tahu kisah ini. Ada si sulung dan si bungsu yang papanya adalah kaya raya. Si sulung bekerja luar biasa membantu orang tuanya, melakukan aktivitasnya sepenuh hati, sepenuh tenaga, sekuat tenaga untuk membantu kesusahan orang tuanya. Tapi si kecil bilang apa? Mana bagianku? Aku mau bagian. Aku mau warisanku. Dan ceritanya mengatakan dikasihkan. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Oh, dipakai pesta pora, mencari pelacur di mana-mana. Sampai pada akhirnya harta yang dia punya berlimpah luar biasa, dia benar-benar habis dan jatuh miskin. Tentu saudara dikasih. Saudara lihat saya sebentar. Ketika kita dalam tanda kutip banyak uang, banyak orang dekat dengan kita. Betul tidak? Tapi ketika kita jatuh, banyak orang telah memusuhi kita. Saudaraku, sampai dia bekerja sebagai apa? Pembantu peternakan di rumah bapaknya. Tapi kita lihat sebentar yuk. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Ini luar biasa. Lukas 15 ayat ke-20. Ini loh artinya kasih yang keren, luar biasa. Alkitab berkata demikian. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ini si bungsu yang menghabiskan hartanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Seorang ayah yang dipenuhi dengan kasih, tidak melihat harta yang dihabiskan anaknya, karena dilandasi dengan kasih. Sebesar apapun pelanggaran dilakukan anaknya, papa, ayahnya tetap memberikan yang terbaik. Wow, benarlah Alkitab yang berkata, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Ada amin. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya dan anak saya yang nomor 2 diizinkan kena sakit cacar. Sakit cacar ini kan menular seperti dikasih Tuhan. Banyak luka-luka dalam tubuh saya. Demikian juga dengan anak saya. Istri saya penuh dengan kasih. Dia ambil salep, dia olesi luka demi luka, sekujur tubuh saya, sekujur tubuh anak saya. Yang luar biasa, istri saya tidak tertular sama sekali oleh penyakit cacar, padahal dia bersentuhan langsung. Saya cuma bilang sama dia, kenapa kamu gak tertular? Jawabannya cuma satu, karena engkau merawat kami, engkau melayani kami, engkau mengobati suamimu dan anakmu dengan kasih. Amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak yang mengecewakan orang tuanya, seorang anak yang menghambur-hamburkan harta orang tuanya, seorang anak yang berfoya-foya, tapi demi kasih, sang ayah itu merangkul dengan kasih. Saya ingat sekali firman dalam Injil Yohanes pasal 3:16 yang berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus kepada siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Supaya kita tidak binasa ketika kita percaya kepadanya. Yang tidak percaya tentu binasa. Ini adalah anak satu-satunya. Saudara jangan kira ketika Yesus disalib sorga tidak menangis. Saya percaya sorga menitikkan air mata. Tapi karena begitu besar kasih Allah, hubungan yang retak dipersatukan kembali oleh pengorbanan yang penuh dengan kasih. Dosa yang seharusnya kita terima, sakit yang seharusnya kita alami, kutuk yang seharusnya menimpa kita, diselesaikan di Kalvari, di Golgota. Tuhan berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Kalau tanpa kasih nggak mungkin Tuhan lakukan dari saya. Amen. Sekali lagi, love is greatest. Kasih itu adalah yang terbesar. Jangan pernah kehilangan kasih. Saudara melayani, puji Tuhan. Saudara diberkati, puji Tuhan. Saudara sukses, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, tetap ada dalam kasih Tuhan, dan saudara mengaplikasikan kasih itu atas hidup saudara. Amin. Saya berdoa setiap kita tidak hanya cakap untuk mendengar. Saya berdoa setiap kita GKRI diaspora tidak hanya cakap untuk merenungkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita didesain Tuhan. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, dimampukan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan kalau kita pernah marah-marah dan menyakiti hati orang lain. Kita datang kepada Tuhan, mungkin kata-kata kita menyakiti orang yang dekat dengan kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti teman pelayanan kita. Kita minta ampun. Dan biarlah firman yang boleh kita dengar hari ini dimateraikan atas hidup kita. Dan kita berjalan seperti yang Tuhan mau, yaitu di dalam kasih. Jangan keraskan hati. Jangan mulai hitung-hitungan tentang aplikasi kasih. Lakukan saja bagian. Tuhan akan melakukan bagiannya lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Tuntunanmu jelas atas kami. Arahan-arahanmu jelas bagi kami. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan telah kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami tidak berhenti sampai mendengar, tidak berhenti sampai mengaminkan saja, tetapi kami bergerak dinamis menghidupi firman itu atas hidup kami, dan kami berjalan pula secara dinamis bersama dengan tuntunan Tuhan. Materaikan Bapa, dan biarlah hati kami diubahkan, hati kami dibentuk, hati kami mulai membuka diri untuk melakukan dan mengaplikasikan firman, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis, usaha dan pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam segala sisi kehidupan kami. Yang nampak atas kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang penuh dengan kasih itu ada dalam hidup kami. Engkau tengok masing-masing jemaat-Mu ya Tuhan. Hari ini Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu doa kami, Engkau tahu air mata kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu atas kami, arahkan wajah-Mu atas kami, dan sendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Abraham Sugio, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja kita. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, program Diakonia Berbagi Rp100.000. Program ini akan tetap kita jalankan di dalam menyambut, memperingati Jumat Agung dan juga Hari Raya Paskah untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan sumbangannya, Bapak Ibu bisa mengirimnya lewat transfer ataupun men-scan barcode yang ada di layar kaca. Dan apabila berkenan, tolong di angka terakhirnya ditambahkan angka 100 agar kami dapat segera mengidentifikasi persembahan saudara. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Yang kedua, layanan doa dan kanseling. Bagi jemaat Tuhan yang merasa memiliki kebutuhan untuk didoakan ataupun dilayani kanseling, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor handphone yang ada di layar kaca Bapak Ibu, maka tim doa dan kanseling dari GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Diaspora TV Talk Show akan kembali memberkati kita lewat tayangan talk show pada hari Sabtu tanggal 20 jam 1 siang. Narasumbernya Evangelis Debbie Basir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan tayangan ini, jangan lupa hari Sabtu jam 1 siang tanggal 20 Maret. Ibadah GKRI setiap hari Minggu, sekolah minggu berjalan mulai jam 8 pagi. Adik-adik akan berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggunya di Zoom meeting. Ibadah raya jam 10 pagi dan kemudian ibadah youth jam 2 siang dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Hari ini kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja kita. Bapak Ibu dapat menyampaikannya, persembahan Bapak Ibu dengan mentransfer di nomor rekening yang ada di depan saudara dan atau pilihannya yang kedua men-scan barcode yang ada di depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita berikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
berkemenangan-Mu layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Engkau Raja mulia yang layak dipuji dan disembah. Jemaat dikasih Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita sudah tiba di akhir ibadah. Kita mau menaikkan doa syafaat kita dan kemudian kita akan menerima doa berkat. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami membawa pujian penyembahan kami membawa persembahan kami, bahkan hidup kami untuk menjadi penyembahan bagi Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini sungguh menyukakan hati Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Pak Andreas yang mengalami saraf kejepit di tulang belakang. Demikian juga Ibu Merita yang ada bintik di otak. Bapak Frankie yang mengalami kanker paru-paru. Bapak Riko yang mengalami komplikasi penyakit. Ibu Anne yang stroke ringan. Serta Ibu Balandina yang baru menjalani operasi lutut. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu menjamah menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami bawa juga Ibu Jennifer dan juga Ibu Lia yang memiliki kista atau miom. Kami berdoa untuk Bapak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal, Ibu Clara yang sakit tulang pinggul, demikian juga Bapak Sarmen yang cuci darah, Saudara Irfan yang leukemia, dan juga Ibu Rika yang menjalani terapi saraf tulang belakang. Kami percaya ketika Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Tambunan, dan Pak Sakti Siahaan. Tuhan, Engkau menjamah, memulihkan karena Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan berikan kesabaran juga kepada keluarga yang mendampingi. Kami bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa menyerahkan Oliver Williams, demikian juga Pak Freddy Tambunan, Mariel J. Tendean, Ermina Sinaga, Ibu Fluri Mustika, Yosefin Wijaya, dan Deborah Putri Pangaribuan. Tuhan, apabila tahun yang lalu Tuhan sudah menjaga memelihara hidup mereka, bahkan memberkati, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang tahun yang akan datang. Tuhan menuntun dan memegang tangan mereka, sehingga hidup mereka diubahkan dan semakin mempermuliakan Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan.
anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Dan kemudian Bapak Ibu bisa saling memberi salam kepada anggota keluarganya. Jangan lupa kita jumpa kembali sore nanti di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Jam 4 sore. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah semua diberkati dalam ibadah kita siang hari ini. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah.